Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengujian tidak merusak atau non-destructive testing (NTD) yang beranggotakan oleh Olivia Julia Pratama, Solikul Hadi, dan Solikin. Pengertian non-destructive testing adalah aktivitas tes atau inspeksi terhadap suatu benda untuk mengetahui adanya cacat, retak, atau discontinuity lain tanpa merusak benda yang kita tes atau inspeksi. Pada dasarnya, tes ini dilakukan untuk menjamin bahwa material yang kita gunakan masih aman dan belum melewati damage tolerance. Material pesawat diusahakan semaksimal mungkin tidak mengalami kegagalan selama masa penggunaannya. NTD dilakukan paling tidak sebanyak 2 kali. Pertama, selama dan akhir proses fabrikasi untuk menentukan suatu komponen dapat diterima setelah melalui tahap-tahap fabrikasi. NTD ini dijadikan sebagai bagian dari kendali mutu komponen. Tujuannya adalah menemukan kegagalan parsial sebelum melampaui damage tolerance-nya. Yang berikutnya, metode non-destructive testing. Ada 6 metode non-destructive testing. Yang pertama, visual inspection. Seringkali metode ini merupakan langkah yang pertama kali diambil dalam NTD. Metode ini bertujuan menemukan cacat atau retak permukaan dan korosi. Dalam hal ini tentu saja adalah retak yang dapat terlihat oleh mata telanjang atau dengan bantuan lensa pembesar atau boroskop. Yang kedua, liquid penetrant test. Metode liquid penetrant test merupakan metode NTD yang paling sederhana. Metode ini digunakan untuk menemukan cacat di permukaan terbuka dari komponen solid, baik logam maupun non-logam, seperti keramik dan plastik fiber. Melalui metode ini, cacat pada material akan terlihat lebih jelas. Caranya adalah dengan memberikan cairan berwarna terang pada permukaan yang diinspeksi. Cairan ini harus memiliki daya penetrasi yang baik dan vikositas yang rendah, agar dapat masuk pada cat di permukaan material. Selanjutnya, penetran yang tersisa di permukaan material disingkirkan. Cacat akan nampak jelas jika perbedaan warna penetran dengan latar belakang cukup kontras. Sesuai inspeksi, penetran yang tertinggal dibersihkan dengan penerapan developer. Kelemahan dari metode ini antara lain adalah bahwa metode ini hanya bisa diterapkan pada permukaan terbuka. Metode ini tidak dapat diterapkan pada komponen dengan permukaan kasar, berlapis, atau berpori. Yang ketiga, magnetic particle inspection. Dengan menggunakan metode ini, cacat permukaan dan bawah permukaan suatu komponen dari bahan ferromagnetik dapat diketahui. Prinsipnya adalah dengan magnetisasi bahan yang akan diuji. Adanya cacat yang tegak lurus arah medan magnet akan menyebabkan kebocoran medan magnet. Kebocoran medan magnet ini mengindikasi adanya cacat pada material. Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran medan magnet adalah dengan menaburkan partikel magnetik di permukaan. Partikel-partikel tersebut akan berkumpul pada daerah kebocoran medan magnet. Kelemahannya, metode ini hanya bisa diterapkan untuk material ferromagnetik. Selain itu, medan magnet yang dibangkitkan harus tegak lurus atau memotong daerah retak, serta diperlukan demagnetisasi di akhir inspeksi. Yang keempat, eddy current test. Inspeksi ini memanfaatkan prinsip elektromagnet. Prinsipnya, arus listrik dialirkan pada kumparan untuk membangkitkan medan magnet di dalamnya. Jika medan magnet dikenakan pada benda logam yang akan diinspeksi, maka akan terbangkit arus eddy. Arus eddy kemudian menginduksi pada medan magnet. Medan magnet pada benda akan berinteraksi dengan medan magnet pada kumparan dan mengubah impedansi bila ada cacat.
Keterbatasan dari metode ini yaitu hanya dapat diterapkan pada permukaan yang dapat dijangkau. Selain itu, metode ini juga hanya diterapkan pada bahan logam saja. Yang kelima, ultrasonic inspection. Prinsip yang digunakan adalah prinsip gelombang suara. Gelombang suara yang didapatkan pada spesimen uji dan sinyal yang ditransmisi atau dipantulkan, diamati, dan diinterpretasikan. Gelombang ultrasonik yang digunakan memiliki frekuensi 0,5 plus minus 20 MHz. Gelombang suara akan terpengaruh jika ada void, retak, atau delaminasi pada material. Gelombang ultrasonik ini dibangkitkan oleh transducer dari bahan piezoelektrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi getaran mekanik kemudian menjadi energi listrik lagi. Yang terakhir, keenam, radiographic inspection. Metode NTD ini dapat untuk menemukan cacat pada material dengan menggunakan sinar X dan sinar gamma. Prinsipnya, sinar X dipancarkan menembus material yang diperiksa. Saat menembus objek, sebagian sinar akan diserap sehingga intensitasnya berkurang. Intensitas akhir kemudian direkam pada film yang sensitif. Jika ada cacat pada material, maka intensitas yang terekam pada film tentu akan bervariasi. Hasil rekaman pada film inilah yang akan memperlihatkan bagian material yang mengalami cacat. Di sini kami akan memberi dua contoh metode NTD atau metode pengujian tidak merusak. Yang pertama liquid penetrant test dan magnetic vertical inspection. Berikut videonya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Trianto, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji logam tidak merusak dengan menggunakan liquid penetrant. Ini dia bendanya. Untuk pengujian pada handle rem sepeda, ini dia bendanya. Oke. Mari kita langsung mulai saja. Untuk yang pertama kita bersihkan terlebih dahulu handle rem ini dengan menggunakan cleaner. Kita bisa menggunakan cleaner terlebih dahulu untuk membersihkan dari handle rem. Setelah handle rem ini dibersihkan dengan menggunakan cleaner, langkah selanjutnya adalah yaitu penerapan liquid penetrant pada benda cacat spesimen. Mari kita lakukan. Kemudian tunggu selama 10 menit, yaitu waktu dwell time. Setelah waktu dwell time terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu kita membersihkan benda kerja yang telah penetrant. Mari kita lakukan. Dalam pembersihan benda kerja kita bisa menggunakan cleaner, tetapi jangan langsung semprotkan cleaner ke benda kerja, tetapi menggunakan kain lap atau macun terlebih dahulu sebagai perantara.
langkah yang developer. Tujuan dari developer tersebut yaitu untuk menarik penetrasi yang sudah meresap ke dalam retakan pada benda kerja untuk timbul ke permukaan sehingga kita dapat mengetahui cacat yang terjadi. Mari kita lakukan. Ini dia developer. Kemudian kita amati pada benda kerja kita, apakah terjadi cacat atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada lebih atau kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.